Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resa Lauren dengan NPM 23110311002 pada mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus WPOP dan tutorial cara memasukkannya ke dalam SPT. Di sini terdapat seorang dosen yang bernama Arya di Universitas Nevermore dan mengelola kantor konsultan pajak, yaitu dia sudah menikah dengan memiliki satu orang anak yaitu Alisa dan satu orang istri Dewi yang bekerja pada karyawati di PT Stasa. Nah, kewajiban perpajakan antara Dewi dan Arya ini digabung dengan perpajakan suami. Nah, ini rincian penghasilan Dewi sebagai istri sudah dibuatkan dan rincian penghasilan Arya sudah. Ini tabel ter dan ini BPJS-nya, ini kelompok-kelompok harta. Nah, ini perhitungan istri, ini perhitungan suami. Baik, kita ke SPT dulu. Nah, ini terdapat kode orang pribadi. Ini deskripsi-deskripsinya, dia akan masuk ke bagian mana aja. Kode nanti ada di lampiran penjelasannya. Nah, kenapa di sini berwarna merah pada lampiran 5, 3D, dan seterusnya? Karena pada bagian yang saya berikan warna merah ini tidak perlu diisi, karena perhitungan saya tidak termasuk dalam lampiran tersebut. Oke, baik. Di sini terdapat penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Yang pertama ada penghasilan neto. Penghasilan neto ini dari perhitungan suami Arya, yaitu penghasilan neto sebagai konsultan pajak 3040206191 ditambah dengan penghasilan sebagai pegawai. Penghasilan sebagai pegawai. Nih, 101985360. Jadi area ini mempunyai dua pekerjaan. Yang satu sebagai pegawai atau dosen, dan satunya sebagai konsultan pajak. Lanjut, nomor 2, kompensasi ini 0, zakat 0. Nah, jumlah penghasilan neto ini kenapa sama dengan penghasilan neto yang awal, yang 31421915551? Karena tidak ada eh, kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya dan zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Maka dinolkan, jadi hasilnya masih tetap sama. Lanjut. Nah, kenapa 63 juta? Karena penghasilan tidak kena pajak ini merupakan K1. Lanjut. Penghasilan kena pajak bagian nomor 6. 3,079191551 ini karena jumlah penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak, maka hasilnya 3,079191551. Lanjut ke PPh terutang. Nah, PPh terutang ini eh, dihasilkan karena dia ini mempunyai dua pekerjaan, maka PPh terutangnya sebagai pegawai hmm, senilai 38,985,360 dan sebagai konsultan pajak 837161857. Nah, itu ditambahkan jadi hasilnya seperti tadi ya, 839. Pengurang terutangnya 0. Kredit pajak. Kredit pajak ini didapatkan dari ini PPh satu potongan ter nih. Jadi 2129756. Dan PPh yang harus dibayar ini dari penjumlahan pengurangan PPh terutang dan pengurangan PPh terutang. Lalu dikurangi juga dengan kredit pajak. Maka hasilnya segini, 836,981,369. Dan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu, kenapa hasilnya 69,748,447? Karena pada PPh yang harus dibayar ini dibagi dengan 12 bulan atau satu tahun. Jadi hasilnya segini. Lanjut, ini kita menggunakan NPWP yang Arya, ini dan tanda tangannya. Kita ke lampiran 3C, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini kelompok hartanya, yaitu termasuk kode harta 413 yang tadi sudah dijelaskan pada bagian kode OP, kan itu kode-kodenya. Nah, ini dia termasuk ke 413. Dan ada harta berwujud kelompok 1 dan kelompok 2. Lanjut, ini bulan tahun perolehannya. Ini ya, yang ada di sini. Dan harga perolehan 50 juta ini 155 dan sebagainya ini diambil dari harga perolehan awal nih. Diambil dari harga perolehan awal, kita masukkan ke sini. Dan nilai sisa buku fiskal awal tahun ada 0 dan 82 juta sekian dan lain-lainnya itu diambil dari
perhitungan ini. Ini pada laptop yang nomor satu, dia 0, kita masukin ke sini, dan laptop kedua itu ada 82 juta, kita ambil, kita taruh di sini, dan sebagainya, yang lainnya ini kita taruh ke sini, ke sisa buku fiskal awal tahun. Lalu, metode penyusutan amortisasi ini ada komersial. Komersial ini, 4.166 itu, dia ambil dari sini, harga perolehan dibagi dengan masa manfaat komersial. Jadilah segini perhitungannya, ya. Lalu, eh, fiskal. Fiskal ini menggunakan metode menurun ganda, yang dimana metode menurun ganda ini tuh di kolomnya ada nilai buku tahunan, ada nilai buku tahunan. Menggunakan metode menurun ganda karena tarif perhitungannya itu penyusutan sehingga menghasilkan koreksinya itu koreksi negatif atau fiskal itu dari pengurangan penyusutan fiskal dari penyusutan komersial. Jadi seperti kayak digabung gitu. Jadi kita tinggal isi aja perhitungan yang sudah kita buat perhitungannya itu. Nih, jadi 45 juta, 522. Nah, kalau ini kan 0. Terus lanjut ke sini, ada ini. Kita pokoknya bagian sini kita masukkan ke dalam fiskal, SPT fiskal bagian ini. Lanjut ke penyusutan amortisasi fiskal pada tahun ini, senilai segini. Dari sini juga. Nah, terus lanjut keterangannya itu, yaitu sesuai masa manfaat fiskal pada laptop yang pertama dan lain sebagainya. Sini ada jumlah penyusutan fiskal, jumlah penyusutan komersial, dan jumlah penyusutan A dikurang B. Jumlah penyusutan fiskal ini 136. Kenapa bisa 136? Karena penjumlahan ini. Penjumlahan yang ini ditambah jadilah hasilnya 136. Dan ini komersial dari ini, dari sini dijumlahkan. Dan ini 136 dikurang pada A dikurang sama B ini. Jadi hasilnya 136. Lanjut ke lampiran 3A-2. Rekonsiliasi laporan keuangan jasa. NPWP area masih tetap sama dan tahun 2025. Nah, nilai komersial ini terdapat pendapatan jasa dan biaya pokok jasa. Ini dia 7M dan 2M ini diambil dari sini. Dan laba kotor atau penghasilan brutonya itu dikurang dari 7M dikurang sama 2M, jadi 5 miliar. Nilai fiskalnya tetap sama, sama kayak tadi. Pada beban sehubungan dengan jasa, beban sehubungan dengan jasa ini dari sini. Dari biaya operasionalnya 2M. Lanjut ke penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif itu diambil dari sini. Dari sumbangan, dari penyesuaian harga sewa ruko dan penyusutan. Ini ditambah semua jadi hasil 57. Lanjut, penyesuaian fiskal negatif, negatif 17,34780 diambil dari sini. Koreksi negatif ini. Dan nilai fiskalnya itu, kenapa salah satu nilai 959, itu dari perhitungan 2M dikurang sama 57, sama 17 ini. 17 ini dia berubah jadi positif. Nah, lanjut ke sini. Jumlah beban usaha. Jumlah beban usahanya itu dari sini. Dan laba rugi sebelum pajaknya itu 3M040 sekian. Itu ada pengurangan 5M dikurang sama 1959. Dan ini NPWP kantor atau dan publik Rakas. Ini segini. Dan ini NPWP konsultan pajaknya Fazri. Segini. Lanjut ke lampiran 2. Ini NPWP areanya, ini NPWP area juga, yang terus ada NPWP PT Senosanya. Jenis penghasilan itu ada sewa ruko karena area ini menyewakan rukonya, lalu ada bunga deposito, dan penghasilan istri dan satu pemberian kerja pada PT Senosana. Nah, sewa ruko itu ada dasar pengenaan pajaknya 42 juta, di awal 42 juta, dan PPh terutang 4 juta 200 itu. Dari 42 juta ini dikali perhitungan ini, 10%. Maka hasilnya 4.200.000. Dan terdapat bunga deposito dasar pengenaan pajaknya 194.609.477 dari sini. Di sini ini digabung, ditambahkan, dijumlahkan bunga ini dari 13 sampai ke 19 ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 194.609.477 dan PPh terutangnya itu 38. Nah, PPh 3 ya 38 921 895. Dan penghasilan istri yang satu pemberian kerja itu 123.298.638 itu dari perhitungan sini. Dari sini. Penghasilan itu si Dewinya. Lalu PPh terutangnya itu 3464.932 dari sini. Baik, lanjut ke lampiran 1 halaman 3. C. Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Ada Dewi sebagai istri, Alisa anaknya yang baru lahir, ini nicknya, tanggal lahir dan hubungannya, dan pekerjaannya si Dewi sebagai karyawan PT Snasa. Dan dia ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Pekerjaannya Universitas Nevermore dan nomor identitas pemberi kerjanya ini. Dan penghasilan brutonya 108.868.800 ini terdapat dari ini. Hmm, Dari penghasilan bruto ini dijumlahkan jadi hasil 108.868.800 nih. Maka pengurang penghasilan bruto atau biaya ini kenapa 688340 ini diambil dari sini. Dari total pengurangnya. Nih dari sini. Lanjut ke penghasilan neto 101.985.360 dari sini. Jadi penghasilan neto Arya itu dari penghasilan bruto Arya dikurang sama total pengurangnya. Jadi 101. Lanjut, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini apa NPWP-nya Universitas Nevermore. Ini bukti pemungutan atau pemotongannya pada tanggal 31 Desember 2025 dan nomornya ya ini PPh 21 2025. Jadi pajak itu PPh satu. Terus penghasilan brutonya itu yang tadi ini yang 108 dan jumlah PPh yang dipungut itu 2,129.756 dari sini. Dari sini. PPh satu ini yang dari TER, dari penghasilan bruto, BPJS, JKM, JKK, dan lain sebagainya. Dan jumlah kredit pajak dalam negeri yang tadi 21 29756 pajak kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri ini nol dan jumlah tabel itu maka ini hasilnya sama 2129756. Lanjut ke lampiran 1 halaman 2. Harta pada akhir tahun pajak terdapat rumah yang berlokasi di Dedarangan, ukuran proportil tanah 150 dan bangunan 120 dengan sumber kepemilikan, pembelian tunai, dan nomor sertifikatnya yang segini, tahun perolehan 2024, harga perolehannya dari 726 ini dari sini, dari yang harta awal, nilai saatnya ini sama, dan keterangannya itu harta PPS. Nah, penjumlahan tadi ditaruh sini 726 juta. Lanjut, harga perolehannya ini, nilai saat ini, 1,464 itu dari pengurangan tadi, 726 ditambah sama 638 sama 100 juta. Jadi makanya hasilnya 1 M sekian. Nah, utang pada akhir tahun, ada utang KPR HSCB dan utang kartu kredit dengan negara krediturnya Indonesia tahun peminjaman 2025 dan 2023. Lalu saldonya itu dari nilai utang di akhir tahun pajak 638, 938, 645. Ya, keterangannya itu dicicilin selama 10 tahun. Jadi bunganya itu 3% per tahun. Lalu ada 100 juta dari kasus tadi yang awal. Nah, maka jumlahnya itu ini dijumlahkan. Dari 638 sama 100 ini dijumlahkan jadi 738. Lanjut ke lampiran 1 halaman 1. Harta pada akhir tahun pajak terdapat deposito HSCP 1 M ARO dan atas nama Arya yaitu tahun perolehan 2025 saldonya 380.789.302. Itu terdapat dari akhir ini. Nilai buku deposito akhir. Dan jumlahnya ini. Lanjut. Kita ke bagian induk OP2 kita lewati dulu, kita jelasin dulu ke induk OP1, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan PPh WPOP, induknya, tahun pajaknya, ini nicknya, area KTP, dan nomor teleponnya segini, emailnya ini, dan ini NPWP-nya. Nah, ikhtisar penghasilan neto. Satu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? Iya, kita silang. Nah, ini mengisi lampiran 101 itu dari lampiran 1 strip 3. Bentar, ini dari sini. Ini dari perhitungan penghasilan itu ini. Kita dapatkan, jadi kita taruh sini. Maksud, apakah Anda menerima penghasilan dari negeri dari pekerjaan? Iya. Dan yang lain-lainnya kita isi. Dan 5, penghasilan neto dari usaha dana atau pekerjaan bebas.
Dana atau pekerjaan bebas dari lampiran 3 Amin 2 kita di sini. Dari sini ya. Ini 3040 206 191 dari penjumlahan sini. Dari sini kita masukkan ke sini. Yang lain kita isi 0 dan yang di sini perhitungan PPh terutama bagian 2 penghasilan neto setahun. Jadi 3414 3142 191 551 ini dari perhitungan ini penjumlahan 1A 1B dari sini kita hitung semua. Lanjut, kerugiannya apa? Nol ya, kita sini. Nah, penghasilan tidak kena pajak kan K1 jadi 63. Oh, kalau ini dari pengurangan ini. Dari sini 3142 dikurang sama ini. Dijumlahkan. Dijumlahkan. Dikurangkan 3142 ini dikurangkan nol. Jadi hasilnya 3142 191 551. Lanjut ke sini bagian penghasilan kena pajak. Nah, 4 dikurang 5. Hmm. Jadi penghasilan 3142 ini dikurang sama 63 juta. Jadi hasilnya 3009. Dan PPh terutangnya 839 111 itu dari sini. Hmm. Dari 38985 itu ditambah sama ini. Ditambah sama ini 837 161. Pasnya segitu. Maka hasilnya ini nih 839. Jadi tidak tidak terdapat pengurangan pajak PPh terutang makanya nol. Lanjut PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Jadi 839 itu dari sini. Ini dikurang sama sini. Jadi yang 839 111 125. Dan apakah terdapat PPh yang telah dipotong pemihak oleh pihak lain? Iya. Nih, jadi perhitungannya ini dari sini, dan nih dari sini 2,129. Lalu yang lainnya kita nolkan, kita lanjut ke induk OP2. Nah, jadi PPh kurang atau lebih bayar bagian 11A 836 ini dari yang nomor 9 tadi yang bagian induk OP1. Nah, itu kita jumlahkan hasilnya 836. Lalu kita nolkan. Jadi yang PPh masih harus dibayar itu dari penjumlahan ini, yang ini sama ini. Jadi 836. Lanjut. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh? Oh iya. Jadi 69 itu dari lampiran ini. Nih, dari lampiran 4 ini. 69748. Dan ini untuk harta pada akhir tahunnya 1464 dari lampiran ini. Dari sini kita masukkan ke dalam sini. Lalu Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak. Iya, kalau iya makanya kita isi dari sini. Nih, 738 938 645. Lanjut, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Iya, maka kita isi. Ini dari sini. Dari lampiran 2, yaitu total 359 dari sini.
Oke, lanjut. Ini ya 0. Ini kita isi X semua. Ini nik dari Arya dan ini tanda tangannya dengan tanggal 31 dan bulan 12 tahun 2025. Ini asumsi yang sudah saya buatkan. Baik, baik. Itu tutorial cara memasukkan perhitungan ke SPT WPOP. Maaf bila ada salah kata, penjelasan yang tidak jelas atau perhitungan yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.